Anda mungkin sering ya lihat angsa, kelihatannya tenang banget, anggun gitu di air. Tapi, sadar nggak sih, di balik itu semua ada sejarah ribuan tahun loh. Dan perilakunya, wah, jauh lebih rumit dari kelihatannya. Hari ini kita bakal coba kupas tuntas soal angsa nih. Kita pakai kutipan dari Panduan Lengkap Angsa. Siap mengungkap sisi lain hewan ikonik ini. Siap dong. Ya, misinya emang itu, biar kita nggak cuma lihat dari luarnya aja. Angsa ini ternyata tuh salah satu hewan paling awal yang dijinakan manusia. Jejaknya ada sekitar 3.000 tahun lalu, di Mesir kuno. Bahkan, ada kemungkinan lebih tua lagi dari itu. Serius, 3.000 tahun lalu? Itu kuno banget ya? Terus, asalnya angsa peliharaan ini dari mana sih? Nah, nenek moyang liarnya itu gimana ya? Cukup beragam. Kalau di Eropa, kebanyakan dari angsa abu-abu liar. Tapi di Tiongkok ada yang dari angsa-angsa liar, ada juga yang dari angsa abu-abu. Jadi beda sumbernya. Oh, gitu. Nggak satu jenis aja ya ternyata. Belum lagi genetiknya, itu juga rumit. Ada bukti namanya introgresi. Introgresi, apa tuh? Itu kayak perkawinan silang antar spesies yang beda di zaman dulu. Ditambah lagi, proses penjinakannya terjadi di beberapa tempat dan waktu yang beda-beda. Jadi ceritanya nggak lurus-lurus aja gitu. Wah, sejarahnya aja udah penuh lika-liku ya. Dan katanya keberadaan mereka sendiri jauh lebih tua lagi. Jauh lebih tua. Fosil angsa itu ditemukan dari periode Miosen Tengah. Itu sekitar, coba tebak, 10–12 juta tahun lalu. Hah? Juta? Bukan ribu lagi? Iya, juta tahun. Mereka udah ada di planet ini lama banget sebelum kita mulai nyatet sejarah. Gila, 12 juta tahun. Bikin kita mikir ulang ya soal posisi kita. Oke. Kalau kita lihat perilaku mereka sekarang nih, kan banyak yang tahu soal kesetiaan angsa ya. Katanya monogami seumur hidup. Betul, kesetiaan itu salah satu ciri khasnya. Ditambah lagi ingatan mereka kuat banget. Bisa ingat orang, tempat, rute migrasi. Tapi, nah ini kontrasnya. Kesetiaan itu sering jalan bareng sama sifat teritorial yang kuat banget. Nah, itu dia sisi lainnya. Jadi bisa protektif banget, bahkan cenderung agresif gitu ya. Tepat sekali. Apalagi kalau lagi jaga sarang atau merasa terancam. Jangan anggap remeh deh. Paruhnya itu kan ada kayak gerigi dari tulang rawan, terus sayapnya kuat banget. Seberapa kuat memangnya? Pukulan sayap angsa dewasa itu bisa bikin lebam serius, luka robek, bahkan ini ngeri sih, bisa sampai patah tulang pada manusia. Gigitannya emang nggak sekuat anjing atau beruang ya, tapi pasti sakit banget. Jadi ya pejuang tangguh di balik keanggunan. Wow, kontras banget ya sama citra anggunnya itu. Terus soal terbang, formasi V itu kan khas banget. Seberapa cepat sih mereka? Formasi V itu pinter. Strategi buat hemat energi pas terbang jauh. Nah, kecepatan jelajahnya pas migrasi itu rata-rata 50–65 km per jam. Lumayan cepet juga ya. Tapi ada jenis tertentu, kayak angsa leher hitam, bisa sampai 80 km per jam. Malah, kalau dibantu angin kenceng, bisa tembus 110 km per jam. Mereka juga sering terbang malam, soalnya udara lebih tenang katanya. Pantesan. Terus, leher panjangnya itu, pasti ada fungsinya dong. Bukan cuma buat gaya kan? Haha, jelas bukan buat gaya aja. Struktur tulang lehernya itu banyak ruasnya dan fleksibel banget. Itu memungkinkan mereka buat nyari makan di dasar air atau di tempat-tempat yang agak susah dijangkau. Oh, masuk akal. Jenisnya juga banyak kan ya? Nggak cuma yang putih itu aja. Dari Australia, unik banget. Sama angsa berleher hitam dari Amerika Selatan. Macam-macam deh. Keunikan dan sifat gandanya ini pasti kelihatan juga di budaya manusia ya. Kelihatan banget, angsa sering jadi simbol. Simbol keindahan, keanggunan, kebijaksanaan, kesetiaan juga. Muncul di mitos-mitos, kayak cerita anak-anak liar di Irlandia. Bahkan ada status khusus, kayak hak ratu Inggris atas angsa liar. Sastrawan kayak Yeats juga nulis puisi soal mereka. Manusia kayaknya memang terpesona gitu. Kalau di alam liar sendiri, mereka makannya apa sih? Habitat aslinya di mana? Utamanya sih herbivora, makan tumbuhan air, tumbuhan darat kayak rumput, akar, daun, biji-bijian. Kadang-kadang serangga atau ikan kecil juga dimakan. Oh ya, satu hal penting nih buat Anda yang mungkin suka kasih makan hewan, angsa itu nggak bisa mencerna laktosa, jadi jangan pernah kasih susu atau produk olahannya ya. Wah, catatan penting itu. Habitatnya? Suka banget sama lahan basah.
Danau, rawa, sungai yang alirannya pelan, muara. Kebanyakan spesies juga migrasi, pindah tempat sesuai musim. Dengan semua perubahan lingkungan sekarang, mereka kena ancaman nggak sih? Sayangnya iya, ada spesies yang udah punah, kayak angsa raksasa, namanya Cygnus falconeri. Beberapa jenis lain kayak angsa Hawaii atau nene, sekarang statusnya terancam. Penyebabnya yaitu habitat hilang, perubahan iklim, perburuan juga. Tapi ada juga sih kabar baiknya. Upaya konservasi berhasil bantu populasi angsa trompet di beberapa wilayah. Jadi masih ada harapan. Berarti keberadaan mereka ini punya dampak dua sisi ya, buat alam dan buat kita juga. Tepat dua sisi mata uang. Di alam, mereka bisa bantu sebar benih tumbuhan atau telur hewan air lewat kotorannya. Bisa juga ngontrol populasi tumbuhan air. Tapi kalau populasinya kebanyakan, nah itu masalah. Bisa merusak vegetasi karena mereka makan rumput banyak banget. Kotorannya juga bisa mencemari air, bikin alga tumbuh subur. Itu nggak bagus buat ekosistem. Dan kalau buat manusia? Positifnya, ya dagingnya bisa jadi sumber protein. Tapi negatifnya, kotoran mereka tadi itu bisa bawa bakteri kayak E. coli ke sumber air minum kita. Terus sifat agresifnya tuh kalau di tempat rekreasi bisa jadi masalah kan? Belum lagi kadang bisa jadi bahaya buat pesawat terbang atau merugikan petani kalau makan tanaman mereka. Jadi ya kompleks. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, angsa ini makhluk dengan sejarah yang, wah, purba banget. Perilakunya kompleks, penuh kontras antara setia dan galak, punya peran ganda di budaya dan ekosistem, dan sekarang menghadapi tantangan besar buat bertahan hidup. Betul. Jadi memahami angsa ini bukan cuma sekedar tahu fakta soal hewan aja kan. Ini bisa bantu Anda melihat gimana sejarah alam itu membentuk makhluk hidup. Gimana keseimbangan ekologi itu sebenarnya rapuh. Gimana hewan liar bisa jadi simbol budaya yang kuat. Dan gimana interaksi kita manusia dengan mereka jadi makin penting di dunia yang makin padat ini. Nah, sebagai penutup, mungkin ini pertanyaan buat kita renungkan bareng ya. Mengingat sejarah panjang mereka, hubungan yang rumit sama manusia, dan dampak dua sisinya tadi. Gimana Anda membayangkan masa depan angsa di tengah perubahan iklim dan ancaman kepunahan ini? Dan kira-kira peran apa sih yang bisa kita mainkan dalam kelangsungan hidup makhluk anggun tapi sekaligus tangguh ini? Coba Anda pikirkan deh.